Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara-saudara pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita yang lebih dalam, kita akan bersama-sama membacakan katekismus reformasi. Bagi saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, mungkin bertanya, kenapa kok setiap minggu kita membacakan katekismus? Saudara, di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui pembacaan katekismus ini, kita akan bersama-sama belajar tentang doktrin yang benar, tentang pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi akan goyah menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Dalam minggu ini kita akan masuk di dalam pertanyaan yang ketiga. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu saudara membaca bagian jawabannya, lalu kita bersama-sama membaca ayat Alkitabnya. Pertanyaan ketiga, ada berapa pribadi dalam satu Allah? Ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Ayatnya 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, maka banyak orang yang menyalahartikan atau salah memahami bahwa orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Saudara, pemahaman ini tidak benar, karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita itu adalah satu atau esa, tetapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak, dan Allah Anak itu berbeda dengan Allah Roh Kudus. Tetapi satu hakikat, 3 pribadi. Tetapi mereka adalah setara, Tritunggal ini setara di dalam kesempurnaannya, di dalam kekudusannya, dan di dalam kemuliaannya. Tidak ada hakikat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dan saudara, ketiga pribadi di dalam Tritunggal ini adalah satu Allah dan satu-satunya Allah yang benar. Saudara, tidak ada ilustrasi atau analogi yang bisa memuaskan atau yang sempurna, yang bisa menggambarkan tentang Allah Tritunggal ini. Sebab apa? Sebab pikiran kita itu sangat terbatas dan kita ini tidak akan bisa mampu memahami Allah yang tidak terbatas itu. Dan kalau Allah itu bisa dipahami, saudara, Allah itu bukan Allah lagi. Tetapi yang penting, apa yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita pelajari tentang doktrin Allah Tritunggal ini? Saudara, yang pertama kita belajar bahwa Allah Tritunggal itu adalah gambaran dari kasih yang sejati. Saudara, kita mengenal bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Bagaimana sifat ini bisa diekspresikan ketika belum ada apapun di alam semesta ini? Sebab itu Allah mengekspresikannya dalam relasi Tritunggal. Dan di dalam relasi inilah kita dapat melihat ada subjek yang mengasihi dan juga ada objek yang dikasihi. Dan yang mempersatukannya adalah kasih. Jadi saudara, kasih itu tidak dimulai dari penciptaan, tetapi sesungguhnya kasih itu dimulai dari kekekalan. Dan yang menjadi kabar baik bagi kita, saudara, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan bukan itu saja, saudara. Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tidak lagi menjadi merasa takut dan khawatir. Karena apa? Karena Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kasih itu ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dan puncaknya saudara dari kasih Allah itu yaitu dinyatakan melalui karya keselamatannya, di mana dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merencanakan dan yang menugaskan sehingga Yesus harus datang ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian Allah Anak melaksanakan dan menyelesaikan. Oleh sebab itu ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Artinya karya keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan Yesus tidak hanya mati tetapi dia juga bangkit naik ke surga dan mengirimkan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu yang memberlakukan dan mengaplikasikannya. Sehingga apa? Rencana Tuhan di dalam hidup kita itu tidak akan pernah gagal. Jadi saudara, kita memiliki jaminan keselamatan dan jaminan itu diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita bisa merasa aman. Saudara, biarlah doktrin Allah Tritunggal ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan sejenak betapa besar anugerahnya di mana Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dia adalah Allah Maha Kasih, itu tinggal bersama-sama dengan kita. Dan terlebih lagi rencana penebusannya itu juga dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan saat ini saudara, kita tidak lagi merasa takut dan khawatir dalam segala situasi apapun. Juga keselamatan kita ini dijamin dan kita bisa merasa aman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tidak bisa memahami Allah Tritunggal itu, tetapi Tuhan Engkau menyatakan diri kepada kami melalui Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu dengan karya keselamatan-Mu yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami tidak lagi merasa takut dan khawatir karena Engkau Allah Maha Kasih itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, kami sudah berdoa. Amin.